Tes. Suara ada? Suara ada? Baik, ini suara Bapak ada? Oh, iya pareum. Ya, kita tunggu 2 menit lagi ya. Kita tunggu 2 menit lagi. Jam 7.35 kita mulai. Tidak akan lama, paling maksimal 40 menit. Ya. Boleh on cam supaya Bapak bisa melihat wajah-wajahnya. Sudah lama juga kan tidak bertemu. Cek. Ya, ada ya. Sambil menunggu yang lain, dimulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada teman-teman yang hari ini masih bisa menyempatkan hadir di Zoom meeting ini ya. Kebetulan hari ini jadwalnya mata pelajaran daring ya, daring mata pelajaran PSR yang diampu oleh Bapak. Semoga kita tetap diberikan kesehatan ya, walaupun sekarang masih dalam masa pandemi. Semoga kita dijauhkan dari yang namanya virus-virus corona itu ya. Mengenai mata pelajaran Bapak ya di PSR, pengendali sistem robotik, satu semester kemarin mungkin hanya materi saja ya, hanya materi saja tanpa ada dijelaskan ya, karena ya kemarin apa ya, menimbang juga ya kalau misalkan
ya Zoom meeting seperti ini mungkin kalau keseringan akan memakan banyak kuota juga. Ini juga kan banyak yang nggak bisa. Banyak yang nggak bisa ya, tapi Bapak harap eh, ya walaupun kebanyakan tidak bisa, tapi minimal ada perwakilan gitu ya. Ini karena ini 2 kelas disatukan untuk 11 TI1 dan 11 TI2. TI2 ya. Ini di sini yang TI1 siapa saja, coba angkat tangan. TI1, 11 TI1, angkat saja tangannya, kio ya. 11 TI1. Oke, ya Sandy. Siapa lagi? Sandy. Oke, yang lain. AT2. Ini ada Asri, ada Putra, ada Marsha, Agnia. Ah, harus ngetik. Baik. Bentar ya. Ini masih ada yang mau gabung. Udah tadi, iya udah gua. So, ini karena tidak lama ya, karena ini paling maksimal juga 40 menit dari jam 7.30 tadi gitu. Jadi untuk PSR ini, astagfirullah. Nah, eh, ini sebelum ke materi ya, karena ya materi juga tidak akan lama. Jadi untuk PSR, ini kan berhubungan dengan pneumatik ya. Nah, jadi mudah-mudahan dua materi kemarin yang sudah Bapak berikan bisa sudah dibaca-baca dulu, sudah dibaca di minimal rencananya ya Bapak jelaskan melalui Zoom meeting ini gitu ya. Kalau misalkan tidak keburu mungkin di kesempatan yang lain atau di minggu depan gitu ya. Nah, jadi untuk pengenalan kemarin kan ini Bapak share screen ya. Kumaha teh? Share screen teh. Nah, ulah ke komponennya. Nah, ini pengenalan dulu. Ini untuk pengenalan pneumatik. Ini mudah-mudahan sudah dibaca ya oleh semua. Sudah dibaca? Belum? Sudah ya. Nah, jadi untuk pneumatik ini kan apa namanya juga pneumatik ya. Itu apa diambil dari istilah pneu dan matic gitu ya. Ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang berhubungan dengan udara bertekanan. Nah, udara bertekanan kan. Jadi pada pneumatik ini yang digunakan sebagai sumber penggeraknya adalah udara bertekanan. Nah, ini sebetulnya materi-materi awal saja pengenalannya. Ini mah tinggal dibaca tuh. Seperti peranan dalam industri untuk pneumatik ini ada di otomotif, pengemasan makanan, farmasi, elektronik, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini tinggal dibaca saja gitu, karena ya kalau yang materi seperti ini malah insya Allah sekali dibaca juga pasti mengerti ya. Nah, ini udara bertekanan harus udara yang bersih, kemudian udara yang kering, dan tentunya memiliki tekanan. Nah, ini kalau dilihat pada gambar ini itu adalah proses pengadaan udara bertekanan. Ya, mungkin
sudah tahu atau sudah pernah melihat kalau kompresor, ini kompresor ya, kita paling di mana nyala di dia mah di kalau di tempat umum mungkin seperti di tempat tambahan ya. Nah, ini kompresor ada. Nah, di kompresor ini disimpanlah udara bertekanan itu untuk nantinya digunakan untuk keperluan yang lain. Nah, kalau di sini ini ada kompresornya, ini ada air reservoir-nya atau penampungan udara. Nah, ini udah dibaca kan? Sudah ya? Oke. Sebetulnya ini kalau dijelaskan ya minimal sampai 4 kali pertemuan lah. Ya. Tapi Bapak tidak akan menekankan kepada ini, mungkin nanti akan dijelaskan secara rinci di komponen pneumatiknya ya. Kalau ini kan komponen apa untuk produksi udara bertekanannya. Jadi bagaimana caranya si udara itu dapat memiliki tekanannya. Caranya dengan dikompres atau dimasukkan secara terus-menerus sampai si tabung air reservoir ini penuh atau tekanannya tinggi. Nah, jadi terus dimasukkan oleh kompresor. Nah, ini langkah-langkahnya, ada langkah hisap, ada langkah kompresi, ada langkah keluar. Nah, kompresi itu ketika dimasukkan ke dalam. Nah, langkah keluar itu ketika si piston ini akan memasukkan ke air reservoir. Jadi si udaranya masuk, kemudian dihisap ke sini, kemudian dialirkan ke air reservoir atau ke penampungan udara. Nah, di sini ada tangki ya, tangki yang tadi, tangki air itu, tangki udara atau air reservoir itu digunakan untuk menyimpan udara yang bertekanan. Untuk tandanya digunakan untuk keperluan yang lain. Di sini digunakan untuk pneumatik. Oke ya, ini masih kompresor. Nah, di sini ada pengering udara. Nah, kenapa harus udara yang kering? Karena kalau udaranya basah atau tidak kering, nanti bisa menyebabkan si komponen pneumatik akan berkarat. Nah, jadi ini ada metode pengeringan, ada pengeringan pendingin, ada adsorpsi, ada absorpsi, ada absorpsi. Ini bedanya kalau pendingin ya didinginkan. Nah, ini dijelaskan di bawahnya. Kalau pengeringan pendingin ya didinginkan. Ini gambarnya. Ya. Kemudian kalau adsorpsi itu menggunakan zat pengering seperti gel. Kemudian ini gambarnya. Kalau absorpsi adalah proses kimia murni. Ini gambarnya. Nah, ini skip saja dulu. Kemudian ini ada komponen selanjutnya, ada distribusi udara. Nah, ini distribusi udara biasanya menggunakan pipa-pipa besi. Ya. Ada seperti katup, bukan katup seperti keran gitu ya, tapi ini untuk keran udara. Nah, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Kemudian ada yang disebut dengan, nah ini service unit. Ada penyaring udara. Nah, di sini ada penyaring udara ya. Di sini juga ada penyaring udara supaya ya udara yang keluar dari yang mau masuk ke pneumatik itu nantinya udaranya bersih. Ada pengatur tekanan. Nah, jadi bisa diatur tekanannya seperti halnya keran pada air. Bisa diatur ya tekanannya mau sebesar apa. Kemudian ada pelumasan. Nah, ini di dalamnya oli. Supaya di dalamnya tidak karatan. Nah, sini ya untuk pengenalan pneumatik mah. Karena nanti kita akan lama membahas di komponen-komponen pneumatik. Oke. Nah, sebelum ke komponen-komponen pneumatik, mungkin tidak di pertemuan ini ya. Isi ruas gitu kan, harusnya pengenalan dulu. Harusnya intermezzo dulu gitunya. Tapi karena waktunya tidak banyak, mungkin hanya sampai jam 8.10 maksimal itu ya. Sampai jam 8.10.
Nih, coba ini sudah ada perwakilan ya, TI1, TI2. Iya, coba tuh kameranya dihidupin dulu sebentar. Nah, itu kan ketinggali kasep gelisna. Nah, coba di chat tulis nama dan kelas. Di chat. Nah, di sini. Tulis nama dan kelas. Bapak pengen tahu itu ya, aduh ini teh pas 1 semester tapi petikan arah lapal gitu nama orang-orang nak jeung muka nak gitu. Padahal sudah 1 semester. Ya mungkin nanti ke Bapak diberikan ya link untuk absen di Google Form. Tapi nanti. Suara Bapak jelas? Isi putus-putus? Jelasnya? Di mute dulu. Nah. Itu kenapa yang raise hand? Mau bertanya silakan. Yang mau bertanya silakan di unmute. Ini Bapak juga di record ya, mungkin nanti kalau yang tidak ikut bisa nonton di YouTube. Baik, masih ada 20 menit. Ke Bapak ini dijelaskan helanya tentang komponen-komponen pneumatik. Ini ya memang ini harus praktek ya, kalau tidak praktek mah percuma gitu. Tapi tidak ada yang percuma, yang penting minimal kita melihat dulu gitu, atau mendengar dulu gitu penjelasan dari komponen pneumatik ini, karena kalau misalkan hanya membaca saja mungkin bingung ya. Dan juga ini bisa dipraktekkan secara software atau secara simulasi. Ini bisa dipraktekkan secara simulasi. Nama aplikasinya Pestop Fluid Sim. Nama aplikasinya Pestop Fluid Sim. Nah, ini Bapak tunjukkan. Zoom mana share screen. Nah. Ayo. Nah, ini aplikasinya Pestop Fluid Sim ini digunakan untuk simulasi pada pneumatik. Ya, sebentar ya, nanti dijelaskan fungsi-fungsinya. Misalkan Bapak gaduh ya elektropneumatik weh. Nah, misalkan ini ada gambar seperti ini. Nah, ini digunakan untuk nantinya menjadi panduan untuk pemasangan ketika praktek. Nah, ini silinder, ini katup. Nah, teman-teman bisa mengerti ini, harus memahami dulu mengenai komponen-komponen pneumatik. Nah, komponen-komponen pneumatik itu ada di sini. Nah, ini kan sudah punya ya slide-nya. Slide-nya sudah punya. Ini sekilas saja, mungkin nanti Bapak jelaskan karena ini akan lama, Bapak akan membuat video untuk penjelasan ini. Ya, jadi sekarang mungkin hanya pendahuluan saja. Ya, hanya pendahuluan saja. Nah, ini pertama kita masuk ke simbol-simbol pneumatik. Jadi pada sebuah katup, ya, itu
dilambangkan dengan sebuah kotak. Kotak 1, kotak 2, kotak 2. Nah, apa sih arti dari kotak-kotak ini? Nah, setiap satu kotak dia memiliki satu fungsi. Jadi kalau ada 2 kotak, berarti dia memiliki 2 fungsi. Dia memiliki 2 fungsi. Nah, simbol-simbol ini menunjukkan arah dari aliran udara. Ya, jadi kalau diibaratkan katup ini seperti sebuah keran gitu ya, tetapi katup ini akan berjalan secara otomatis sesuai dengan fungsinya. Nah, kalau simbol seperti ini artinya dia udaranya mengalir dari bawah ke atas. Kalau kotak yang seperti ini artinya diblokir atau ditutup. Ini tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Kalau gambar 4 seperti ini berarti dia memiliki 4 saluran, 2 saluran masuk dan 2 saluran keluaran. Ya, jadi intinya kalau 2 kotak berarti dia memiliki 2 fungsi. Itu nantilah. Kemudian ada kode-kode penomoran. Nah, ini yang harus dihafal ya. Yang harus dihafal. Jadi kode untuk 1 atau kode untuk P itu artinya dia lubang tersebut menjadi masukan. Input. Intinya kalau ada angka 1 dan atau P berarti dia menjadi input ya. Kalau 1 atau P menjadi input, kalau 2 atau 4 atau B atau A ini menjadi lubang keluaran. Nah, itu saja ingat-ingat dulu itu ya. Kemudian untuk angka 3 atau R dia menjadi lubang pembuangan. Ada juga yang 5 atau 3 atau R atau S itu jadi lubang pembuangan. Nah, ini nanti ini ya. Lanjut dulu. Nah, ini simbol-simbol katup nih. Simbol-simbol katup. Simbol-simbol katup. Ini artinya dia memiliki 2 fungsi. Ya. Nah, di sini lihat ada 1 P, 1 atau P, ada 2 atau A. Tadi kan sudah dijelaskan di atas, kalau 1 ini input, atau P ini input, 2 ini output, A ini output. Nah, karena si salurannya berada pada yang simbolnya, tadi kan di awal simbolnya ini adalah simbol terblokir. Nah, berarti fungsi awalnya dia terblokir. Maka di sini nama katupnya adalah katup kontrol arah 2/2. Artinya dia memiliki 2 fungsi dan 2 katup. Ada 2 fungsi karena ada 2 kotak. Ada 2 input karena input ada 2 saluran karena 1 untuk masukan, 1 untuk keluaran. Dan di sini NC atau normally close artinya default-nya atau posisi awalnya dia tertutup. Maka ketika katup ini diaktifkan, nanti ada pengaktifan misalkan tombol klik. Nah, si ini jadi berpindah. Jadi diaktifkan. Jadi udaranya masuk yang tadi itu ngalir. Tuh. Ya. Contoh misalkan Bapak punya fluid sim. Ini kelanya ulawak raise hand ya. Nah, misalkan yang ini tadi kan ini katup yang tadi 2/2 NC. 2/2 NC. Nah, ini kelihatan tidak? Tinggalnya 2/2 NC. Kenapa NC? Karena posisi awalnya dia tertutup. Kenapa 2/2? Karena ada 2 kotak atau 2 fungsi dan ada 2 inputan. 1 masukan, 1 keluaran. Nah, ini kalau kita simulasikan play. Oke, helanya.
Ini cara mengaktifkannya kita dengan klik. Ini posisi belum aktif. Nah, setelah diaktifkan kita klik. Nah, dia berpindah. Jadi yang tadinya udara terhalang, setelah diaktifkan, nah udaranya jadi masuk. Ini artinya udara yang dari sini, ini tuh saluran udara ya. Salurannya masuk dan dialirkan ke output. Nah, ketika dia dinonaktifkan, nah dia akan tertahan lagi. Kerana ditutup deui gitulah. Oke, kembali lagi ke sini. Ini makanya disebut KKA atau katup kontrol arah 2/2. 2/2 ya artinya dua, yang pertama itu ada dua saluran atau dua masukan, ada dua saluran, satu masukan, satu keluaran. Yang dua ini ada dua kotak atau dua kemungkinan. Artinya NC, artinya dia pada posisi awal si udaranya tertahan atau tertutup. Nah, maka yang kedua di sini ada katup kontrol arah 2/2 NO, normally open. Ya. Kenapa disebut normally open? Karena pada posisi awalnya lihat, dia langsung terhubung ke output, jadi si udaranya langsung mengalir. Ya, untuk NO, karena normally open, jadi kalau di udara terbalik dengan di listrik. Kalau di udara, normally open itu dia mengalir. Kalau di listrik kan kalau normally open, saklar kan dia terbuka. Artinya tidak mengalir kan. Nah, kalau di udara, kalau di pneumatik, NC itu normally close, dia akan tertahan. NO itu normally open, dia akan mengalir. Ya, jadi di sini katup kontrol arah 2/2, dua saluran, satu input, satu output, ada dua fungsi, dan NO atau normally open karena dia posisi awalnya mengalir. Nah, andai-andainya bisa tinggal. Nah, sekarang yang ketiga ada katup kontrol arah 3/2 NC. Nah, ini kenapa disebut 3/2, Sob? Yang ini, kenapa disebut 3/2 NC? Nah, jelas di sini ada 3 saluran. Satu input, satu output, dan satu pembuangan. Nah, tadi dilihat lagi di slide yang atas, bahwa 3 atau R itu pembuangan. Nah, apa fungsi pembuangannya? Nanti akan kelihatan ketika disimulasikan. Ya. Jadi udara yang di dalam sini itu harus dibuang ketika dimatikan. Karena yang kita gunakan juga minimal 3/2, harus ada pembuangan. Kalau tidak ada pembuangan, jarang digunakan ya, karena nanti udaranya akan tersumbat di dalam. Nah, di sini 3/2 artinya ada 3 input, ada 3 saluran, ada 2 kemungkinan, atau ada 2 kotak, ada 2 fungsi, dan dia NC. Kenapa NC? Karena saluran inputnya atau P atau satunya dia tertahan. Nah, di sini ada seperti T. Nah, T di sini artinya dia ditahan, tertutup, ditutup. Makanya di sini normally close. NC close. 3/2. Nah, kalau yang bawahnya, ini katup kontrol arah 3/2 NO. Sudah jelas, karena si P-nya ini, atau si satunya ini, si saluran masuknya ini, dia terhubung langsung ke output. Nah, ini ada anak panah. Set. Nah, berarti ini fungsi awalnya dia terbuka atau NO, atau udaranya langsung mengalir. Ya. Ya, sampai situ dulu.
Ada pertanyaan tidak? Ini sebetulnya ke bawahnya masih banyak tuh. Ini kan ada 4/2, artinya ada 4 saluran. Ini ada 5/2, artinya dia ada 5 saluran. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 5/3, artinya dia ada 5 saluran dan ada 3 kemungkinan atau 3 fungsi. Ya, ini ya. Nah, itu dulu. Sampai situ dulu. Jadi ini simbol-simbol katup. Jadi bisa disimulasikan di sini. Di mana fluid sim tadi. Nah, yang ini. Ini kan 3/2. Nah, di sini ada, ini 2/2. Ini ada 3/2. Nah, ini 3/2. Di sini ada 3/2. Di sini ada 3/2. Artinya ini 3/2 NC. Karena nomor satunya dia tertutup. Ini nomor 2-nya dia langsung terhubung ke pembuangan. Nah, ini 3/2. Ya, nantinya ini cara simulasinya mungkin nanti. Jadi kalau mau ada yang butuh softwarenya, mau ngoprek-ngoprek, silakan. Nama aplikasinya Fluid Sim. Ke Bapang kayak bisalah di pasihannya softwarenya. Fluid Sim. Di sini banyak simbol-simbol, tinggal dibaca saja. Nanti diberikan contoh, misalkan untuk kompresor. Nah, di sini untuk kompresor, di sini simbolnya adalah ini. Nah, kompresor. Kita kompresor itu. Double klik. Nah, di sini ada operating pressure-nya mau berapa tekanannya. Kita nambah saja. Ini masih banyak, sok di oprek heula, ieu kudu dioprek heula. Nah, nanti kalau bingung, Pak, jangan fungsinya, naon fungsinya. Nah, kalau sudah minimal melihat, ngoprek, itunya ngoprek sorangan, ngoprek sendiri, nanti Bapak jelaskan ini fungsi-fungsinya. Atau ini simbol-simbol apa, ini banyak. Sebetulnya ada di sini semua, di slide yang komponen pneumatik ada. Sampai ke silinder, sampai ke sensor-sensor, ada semua di sana. Di slide yang itu apa, di PDF yang kemarin tinggal dibaca-baca lagi. Ya, tapi nanti akan dijelaskan gitu. Ya, sok bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Langsung unmute. Ini waktunya 5 menit lagi. Setelah 5 menit lagi si Gana bakal langsung meetingnya selesai. Karena ini basic. Akunnya akun basic. Aduh Bapak anak. Saya ya tuh kalau tidak ada mah ini ada absen dan coba dinyalakan dulu kameranya. Bapak di screenshot lah. Nu kaset nu gelisna tuh harurungkeun heula. Oh, ini ada 2 halamannya ini karena ini 2 kelas jadi lumayan alhamdulillah ada banyak. Ada 34 partisipan. Di mute aja, di mute. Oke, siap ya. Nih. Alah, sini juga cukup. Burik. Teranaun atuh. Baik, tunggu Nur ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ntar halaman kedua. 3, 2, 1. Kali lagi. 3, 2, 1. Ya, baik. Ini absennya, Bapak di chatnya. Nah, itu bisa. Salin. Nah. Prepaid salah. Everyone. Nah, nih. Oke, baik. Terima kasih atas atas kehadirannya. Nanti Bapak di upload ke YouTube menurutnya si hasil meeting sekarang supaya yang tidak hadir bisa melihat.
dan bisa mempelajari lagi itu materi kemarin atau barusan yang sudah dijelaskan. Baik ya, terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu dijauhkan dari yang namanya virus-virus yang tidak baik, ya. Dan jangan lupa kalau mau keluar harus selalu gunakan masker. Ya, jaga jarak dan selalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Itu mungkin ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih kepada semuanya yang telah ikut serta. Bapak tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, nuhun.